Bab 574 mereka berdua dikalahkan. Bab 574 mereka berdua dikalahkan. Terlihatlah perbedaannya. Kalau tidak ke alam surga minimal sekali. Tidak akan tahu kalau Master Kaiser bisa membunuh tanpa khawatir kena denda iblis. Walau Jenny takut pada balasan sekte Lantara, namun pedang mereka sudah saling berhadapan, dan ini sudah sangat mendesak. Kalau dipikir, dia sudah bisa menghabisi lawannya sekarang. Tapi dia takut kena dendam iblis, jadi dia mengurungkan niatnya. Dia tidak menyangka, Master Kaiser tidak akan terkena denda iblis kalau menghabisi orang lain. Walau Jana tahu, dia belum memberitahu Jenny soal itu. Dia juga tidak menduga, Jenny akan jadi Master Kaiser secepat itu. Kak, Jana yang melihatnya jadi cemas. Bang! Pak Tuatiko menyerang bahu Jana. Jana memuntahkan darah. Terlebih, tingkat pelatihannya agak lebih tinggi dari Jana. Kalau kena serangannya, tentu Jana akan terluka. Tapi ini saja sudah hebat. Kalau dia tidak menembus alam Kaiser tahap menengah, dia mungkin sudah lama mati. Ikat. Ketika Jana terlempar, Pak Tuatiko langsung mengeluarkan formasi. Seketika, di atas Jana muncul cahaya. Jana benar-benar merasa terkekan sampai tidak bisa bangun. Formasi ini jelas sangat kuat. Formasi itu berasal dari alam surga. Ini pertama kalinya Jana melihat formasi dengan tingkat ini. Mati kamu. Sementara, Master Kaiser muda itu mengarahkan pedangnya ke kepala Jenny. Jenny pun langsung tegang. Matanya penuh rasa takut. Apa dia akan mati? Padahal dia baru saja jadi Master Kaiser. Dia sama sekali belum ke alam surga, apa dia akan mati? Senjata yang lawannya genggam adalah artefak Trojan. Kalau kepalanya tertusuk pedang itu, dia pasti mati. Tuhan sekalipun tidak akan bisa menyelamatkannya. Tapi, tepat ketika pedang itu mau menusuk kepala Jenny, sebuah tangan menangkap artefak Trojan itu. Orang itu adalah Pak Tuatiko. Guru, Master Kaiser muda melihat ke arah Pak Tuatiko dengan penuh rasa bingung. Pak Tuatiko itu gurunya. Dia juga murid kebanggaan Pak Tuatiko. Pelajaran yang paling sering Pak Tuatiko ulang itu kalau menyerang harus tegas dan kejam, jangan pernah menahan diri kalau punya kesempatan untuk membunuh lawan. Karena itulah dia mau menghabisi Jenny. Hehe, wahai muridku, jangan cuma tahu cara bertarung dan menghabisi orang, sayang sekali kayak wanita secantik ini dibunuh, lagi pula, dia juga Master Kaiser, jadi akan saja dia budak untuk melayanimu. Bagaimana, ide bagus, kan? Pak Tuatiko bicara sambil menyunggingkan senyum. Guru memang pandai. Master Kaiser muda pun tidak jadi menghabisi Jenny. Untuk Jenny saat ini, lebih baik membunuhnya. Dia tidak mau jadi budak. Pak Tuatiko mengambil cincin penyimpanannya. Dia mulai mencari-cari benda yang dia mau. Tapi dia langsung mengherutkan dahinya. Darah itu memang masih ada beberapa ratus botol. Tapi tidak ada tanda-tanda hewan aneh. Banyak sekali harta di cincin penyimpanan kedua ketua sekte itu. Namun semua itu sampai bagi Pak Tuatiko. Dia cuma melihat ada ratusan darah binatang itu. Cepat beritahu aku, di mana binatang aneh tingkat Trojan itu? Kami tidak sudi memberitahu kamu. Jawab mereka berdua dengan keras kepala. Hehe, benarkan? Terlihat kejahatan di tatapan Pak Tuatiko itu. Kemudian, dia menarik satu lengan Jana yang tertekan oleh formasi, lalu mengatakan, sayang sekali, tangan ini benar-benar cantik. Sehabis mengatakannya, satu tangan Jana dia potong dengan pedang. Ah! Jana mengerang, tidak berteriak. Wah, ketua klan Astouna kuat juga, ya. Pak Tuatiko menarik tangan Jana yang lainnya.
Hentikakan, lepaskan ketua klan. Para tetua dan murid klan Astouna pun sampai. Mereka teriak. Pak Tua Tiko melihat orang-orang itu dengan tatapan jijik, dan bicara dengan nada menghina, serangga kecil berani teriak padaku. Habisi. Baik, guru. Master Kaiser muda mengangguk, dia terlihat sangat senang. Walau Master Kaiser tidak akan kena denda kalau membunuh orang. Tapi di alam surga, mereka tidak bisa membunuh semaunya. Di alam surga, orang-orang berasal dari berbagai tempat dan punya kepentingan sendiri-sendiri. Bisa gawat kalau menyerang orang yang salah. Namun di Valvana tidak penting. Tidak ada bedanya membunuh orang dan hewan di Valvana. Dia akhirnya bisa membunuh semaunya. Kekuatan Master Kaiser itu benar-benar mengerikan. Walau tetua klan Astouna sudah mencapai tingkat Trojan sejati, mereka bukan apa-apa di hadapan Master Kaiser. Master Kaiser muda itu bagaikan dewa kematian. Dia langsung menghabisi ratusan murid klan Astouna dalam sekejap. Bahkan para tetua pun ada yang terkena. Semua ini sangat mengejutkan. Master Kaiser muda cuma melakukan satu gerakan. Itu membuat puluhan murid klan Astouna jadi kabut darah seketika. Bahkan para tetua juga tidak bisa menahan serangan itu. Apa kamu tidak takut jadi iblis? Tanya seorang wanita yang dicekik oleh Master Kaiser muda. Haha, serangga kecil, ku beritahu, Master Kaiser tidak akan kena denda iblis kalau membunuh orang. Itu artinya, aku membunuhmu itu sama saja seperti membunuh serangga, aku tidak akan kena hukuman. Setelah Master Kaiser muda itu selesai bicara, dia memasukkan satu tangannya ke mulut tetua wanita itu. Lalu, memasukkan satu tangan lain. Kemudian dia menggunakan tangannya untuk merobeknya. Srek. Tetua wanita itu terbelah menjadi dua. Hal ini membuat semua klan Astouna sangat ketakutan. Jadi seperti ini Master Alam Surga. Sungguh mengerikan. Hentikan, hentikan. Saat kedua ketua klan melihatnya, mereka merasa sangat sedih. Mereka sama sekali tidak bisa bergerak karena tertekan formasi. Kubilang hentikan, hentikan, jangan bunuh lagi. Jana sudah tidak tahan. Walau dia tidak takut pada kematian, dia tidak sanggup melihat para tetua dan murid klan Astouna dibantai abis. Devan Amorti, darah itu kami dapat dari Tuan Amort, darah yang dijual klan Astouna, semuanya dari Tuan Amort, kami tidak punya binatang aneh, yang membeli darah lain juga Tuan Amort. Jana bicara dengan suara keras. Dia sekarang merasa bingung. Kenapa Devan tidak keluar juga? Devan saat ini bisa dibilang satu dari 3 ketua klan Astouna. Tapi dia tidak tahu, Devan sekarang tidak ada di klan Astouna, dia ada di Nixiabat. Kalau bilang lebih awal kan lebih bagus. Pak Tua Tiko tertawa. Dia kemudian bicara pada muridnya, terus habisi mereka. Kamu, Jana kaget. Dia tidak menduga, meski sudah memberitahu segalanya. Lawan masih mau menghabisi murid klan Astouna. Siapa suruh lama bicaranya? Pak Tua Tiko menyunggingkan senyum jahat. Dia mengulurkan tangannya dan meremas dagu Jana, memandang wajah cantiknya. Dia lalu berkata, murid, aku akan pergi dan bicara berduaan dengan ketua klan ini dulu, kalian urus yang lain. Bersambung. Bab 575 Pedang Kekang Iblis. Bajingan, mati kamu, Jana berteriak. Haha, entah aku mati atau tidak, tapi yang jelas kamu bakal mati, benar-benar mati. Pak Tua Tiko itu pun terkekeh. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh diriku, meski harus mati meledakkan diri sekalipun.
Jana menatap wajah jelek Pak Tuatiko dengan penuh amarah. Meledakkan diri, apa kamu benar-benar mau meledakkan diri? Pak Tuatiko menggeleng. Biasanya, tidak ada pejuang yang mau meledakkan dirinya sendiri. Sebab, kalau meledakkan diri dia akan benar-benar musnah dan hilang. Harus benar-benar punai banyak nyali untuk melakukannya. Apalagi mereka yang punya pelatihan yang cukup tinggi, kemungkinan mereka untuk meledakkan diri semakin kecil. Jana barusan diserang dan dilukai. Dia tidak diambang kematian. Dia tidak berani. Jika tidak, saat Devan memperkosanya dulu dia pasti sudah meledakkan diri. Tapi, bisa saja karena Devan ganteng. Dik, jangan sampai kita jadi budak sampai mati, ayo ledakkan diri bersamaan. Jenny berteriak. Baik. Setelah dengar yang kakaknya katakan, Jana pun memutuskan. Sudah jelas, kalau sampai mereka kalah oleh Pak Tatiko ini, mereka akan jadi budak. Daripada jadi budak, lebih baik mencoba membebaskan diri mereka. Pak Tuatiko agak mengerutkan kening. Apa dua wanita ini benar-benar mau meledakkan diri mereka? Kalau Master Kaiser meledakkan diri, bisa sangat menakutkan. Kalau Master Kaiser tingkat menengah sampai akhir berada di jarak sedekat itu, pasti akan kena luka atau bahkan mati. Tapi, kekuatan ilahi mereka berdua masih belum terasa. Mereka berdua jelas tidak meledakkan diri. Tatapan Pak Tuatiko jadi hati-hati, dia sudah menyiapkan diri dengan kekuatan ilahi mereka berdua saat mulai bergerak, dia langsung mundur. Tapi setelah beberapa saat, tidak terjadi apa-apa. Pak Tuatiko pun tertawa kencang. Hahaha, sudah kuduga, kalian tidak berani meledakkan diri, sudahlah jadi budakku saja. Tapi dua wanita yang tadinya terlihat takut, sekarang jadi terlihat sangat senang. Karena, orang yang mereka tunggu akhirnya tiba. Devan baru saja kembali dari Nixiabat. Dia merasa beberapa cakra asing yang kuat dari kekuatan ilahi klan Astouna. Dan, kekuatan ilahi Jenny dan Jana yang bergejolak. Mungkin mereka sudah terluka parah. Devan pun terdiam. Baru saja dia pergi untuk 1 jam, tapi dua wanita jalang ini sudah dihajar habis-habisan. Dia langsung datang. Saat lihat Devan datang, mereka tentu tidak perlu meledakkan diri lagi. Walau mereka belum tahu pasti kekuatan Devan, tapi dia jelas lebih kuat dari Pak Tuatiko. Pak Tuatiko asih bisa melawan mereka, tapi dia tidak akan bisa melawan Devan. Saat melihat dua wanita itu kalah, Devan kira lawannya sangat kuat. Tapi nyatanya, dia Master Kaiser tahap menengah sampai akhir. Saat sadar dengan ekspresi dua wanita itu, Pak Tuatiko pun jadi menegang. Sepertinya dia menyadari sesuatu. Dia berbalik dengan pelan. Terlihatlah seorang pemuda. Jadi kamu Devan yang mereka bilang itu? Tanya Pak Tuatiko sambil memicingkan matanya. Karena Jana dan Jenny tidak punya binatang aneh itu, pasti punya Devan. Benar, Devan berkata dengan tenang. Kami dari Sekte Lantara Alam Surga, asal kamu memberikan binatang aneh itu pada kami, akan kuampuni nyawamu. Master Kaiser muda itu membersihkan senjata penuh darah di tangannya, sambil bicara dengan nada sombong. Tapi baru saja dia selesai bicara, Devan langsung muncul di depannya. Tangan Devan langsung memegang kepala pria itu. Cepat sekali. Master Kaiser itu seketika jadi tegang. Dia lihat bahwa Devan masih muda, jadi berpikir sekuat apapun Devan, dia tidak akan bisa mengalahkannya. Tapi seketika, dia sama sekali tidak bisa menangkis satu gerakan pun. Kamu tadi bilang apa? Devan perlahan menambah tekanan di tangannya. Dia cuma memakai kekuatan ototnya tanpa kekuatan ilahi. Tapi,
Master Kaiser muda itu merasa seakan kepalanya ditimpa gunung. Dia bahkan bisa mendengar tengkorak di kepalanya mulai retak. Seberapa tinggi tingkat pelatihan pemuda ini? Master Kaiser itu jelas sudah mencapai alam Kaiser. Tubuh Trojannya 10 kali lebih kuat dari Trojan sejati dan kekuatan ilahinya juga 10 kali lebih kuat. Tapi, dia tidak bisa menahan kekuatan Devan. Nak, kalau kamu menghabisiku, Sekte Lantara tidak akan tinggal diam. Master Kaiser muda itu menyebut alam surga dan Sekte Lantara untuk menekan Devan. Devan cuma mendengus, dia terus menekan kepala itu dengan tangannya. Krek-krek, terdengar suara tulang patah. Darah keluar dari mata, telinga, mulut dan hidung Master Kaiser muda itu. Ah, guru tolong aku. Master Kaiser muda itu ketakutan. Nak, kalau kamu menghabisi muridku, aku akan mencincangmu. Pak Tuatiko berkata dengan marah. Tapi, baru saja dia selesai bicara, tangan Devan semakin mengencang. Bang! Kepala Master Kaiser muda itu pun hilang. Tubuhnya tidak lagi punya kepala. Bruk! Tubuh tak berkepala itu terjatuh ke tanah. Orang-orang kaget saat melihatnya. Devan menghabisi Master Kaiser semudah itu. Tubuh Master Kaiser itu seakan cuma semangka untuknya. Baiklah, kata Pak Tuatiko. Dasar bajingan, beraninya kamu membunuh muridku, aku akan membuatmu menyesal. Pak Tuatiko teriak, keluar, mayat setanku. Lalu, 10 sosok muncul di hadapan Devan. Saat melihatnya dengan seksama, dia sadar bahwa kulit ke-10 wanita itu sangat pucat. Tak ada ekspresi di wajah mereka, mereka seperti mayat berjalan. Devan agak kaget. Dia seperti pernah melihat para wanita ini di tempat lain. Devan langsung tersadar. Mereka kan para zombie yang dia lihat di Antares. Tapi, jelas lebih tinggi kualitasnya dari yang di Antares. Benar, sebelum jadi zombie, para wanita itu adalah Master Kaiser. 10 Master Kaiser. Untuk bisa membuat zombie seperti itu, mereka harus ditenggelamkan saat masih hidup. Namun dengan kekuatan alam Kaiser, pasti butuh waktu lama untuk menenggelamkan mereka. Kemungkinan butuh beberapa tahun. Kalaupun Master Kaiser tenggelam, mereka tidak akan langsung mati dan akan hidup selama beberapa tahun. Untuk Master Kaiser yang lebih kuat bahkan bisa bertahan selang 10 tahun. Tapi karena bisa hidup lebih lama, mereka pasti akan lebih tersiksa. Perasaan ditenggelamkan selama bertahun-tahun sampai akhirnya mati, sangat mengerikan. Sungguh tidak manusiawi. Pak Tuatiko ini tidak yakin bisa mengalahkan Devan. Karena itulah dia memanggil mayat setannya. 10 mayat setan itu sudah mencapai kekuatan tempur setingkat Kaiser, pertahanan tubuh mereka juga sudah mencapai tingkat Kaiser. Artinya, asal masih alam Kaiser, bahkan meski alam Kaiser sempurna, tidak akan bisa menghancurkan para mayat itu. Devan seketika tergerak. Dia langsung memanggil pedang batu. Apa kamu tahu ini? Devan mengira pedang batu ini berhubungan dengan Pak Tuatiko. Hah, itu pedang kekang iblis milikku, kenapa ada di kamu? Pak Tuatiko terlihat cemas. Bersambung.